Mas Edin ini ketika di dalam itu menyalakan kamera teman-teman, kameranya, dan ternyata kejadiannya itu real, bener-bener nyata di dalam sana. Namun ada banyak keajaiban dan keanehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini kali ini saya ditemani oleh mas-mas yang super ganteng bernama Mas Sadin ya. Tentunya kalian kalau penggemar Fami Laslos itu pasti tahu lah ya atas nama Mas Sadin ini ya. Dia ini adalah kayaknya tim paling ganteng ya kalau dijejerkan dengan Mas Evi, kayak bumi dan langit ya itu loh. Nggak usah malu-malu Mas Sadin. Masih gantengan Mas Evi. Oh gitu. Iya. Iya, soalnya Mas Evi udah laku ya. Iya. Oh, dan teman-teman kalau ada yang naksir sama Mas Sadin silahkan, dia masih bujang tulen ya. Jadi dia juga sedang mencari jodoh. Iya. Dan ini kenapa saya mengajak Mas Sadin untuk berbicara, dan ini tepat di pemakaman teman-teman. Jadi kanan kiri kita itu ada pemakaman. Di sebelah sana lebih gelap lagi pemakamannya, dan kita tepat berada di pemakaman yang non muslim teman-teman. Jadi kalau kita sensor ke sebelah kiri saya ya teman-teman ya, itu pemakamannya itu gede-gede banget teman-teman ya, gede-gede banget. Dan ini yang ngerenya itu ya teman-teman ya, itu Mas Sadin semalam tidur di dalam makam tersebut. Wah, ini sesuatu hal yang tak terduga ternyata dilakukan oleh Mas Sadin. Tapi ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Sadin apa saja nanti yang ada di dalam ya. Dan ini kita nggak berani menyorot area pemakamannya karena apa? Yang pertama itu lokasinya harus dirahasiakan, makam yang manapun harus dirahasiakan. Jadi kita fokus shoot ke sini, tidak ke arah makamnya langsung persis ya. Dan makam yang tidur ataupun Mas Sadin bareng dimakamkan di tempat yang sama, itu adalah makam yang memang baru saja meninggal. Bukan begitu Mas Sadin? Iya betul, Mister. Jadi saya ingin bertanya, kenapa kamu bisa beraninya tidur bersama mayat di dalam kubur? Maksudnya di dalam kubur itu, apakah keluarganya itu nggak marah? Enggak, Mister. Karena kan dari awal itu, sebelum saya melakukan hal itu, memang saya sudah izin dari ke pihak keluarganya juga, dan mereka juga memberikan izinnya tersebut kepada saya untuk melakukan hal itu. Oke, untuk melakukan hal itu. Terus motivasi Mas Sadin apa? Jadi kan gimana ya, Mister? Saya sebagai manusia biasa sepertinya juga begitu ya, Mister ya. Saya juga merasakan penasaran yang sangat teramat, Mister. Jadi selama ini kan kita bukan berdasarkan cerita ya, dari kisah-kisah, dari surat-surat juga di Al-Quran juga sudah menjelaskan kalau adanya siksa kubur itu nyata. Makanya itu saya ingin membuktikannya, karena saya rasa penasaran saya itu sangat ini, Mister. Jadi saya berusaha untuk mencari salah satu keluarga yang mengizinkan saya untuk melakukan hal tersebut, Mister. Oh. Nah, alhamdulillahnya kemarin saya mendapatkan izin dari keluarga itu, maka saya langsung melakukan itu, Mister. Oh, astagfirullahaladzim. Padahal saya sendiri nggak berani loh ya. Bukannya nggak berani untuk menantang hal tersebut ya. Saya itu nggak berani kalau ngadepin malaikat, apalagi malaikat yang menyiksa kubur itu. Saya aja nggak berani teman-teman. Ya, saya juga awalnya juga merasakan takut, tapi karena rasa penasaran saya ini sangat kuat,
Jadi saya mau nggak mau saya harus membuktikan sebenarnya itu memang nyata atau tidak, Mister. Dan saya alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah agar bisa menyaksikannya langsung dengan mata saya ini langsung, Mister. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kejadian itu Mas Sadin itu sempat membawa kamera ya. Iya. Dan direkam sepanjang malam itu. Iya benar. Full ya. Jadi di kuburan itu sengaja dikasih ventilasi teman-teman kecil untuk mengambil oksigen teman-teman. Dan Mas Sadin ini ketika di dalam itu menyalakan kamera teman-teman, kameranya, dan ternyata kejadiannya itu real, bener-bener nyata di dalam sana. Namun ada banyak keajaiban dan keanehan ya. Keajaibannya itu di dalam video tubuh Mas Sadin ini dipenuhi dengan darah. Tapi ketika dibongkar ya, ini saya kemarin ikut membongkar, namun saya terkena goresan ininya ya teman-teman ya, karena saya sangat khawatir dengan Mas Sadin. Akhirnya saya terluka lagi, baru kemarin agak sembuh ini terkena goresan ke sini ya, tapi nggak apa-apa, ini mungkin 2 atau 3 hari sembuh, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah ketika dibongkar Mas Sadin itu keadaannya itu dia tidak pingsan dan tidur, matanya terbelalak tapi kayak ketakutan. Tapi ketika saya membuka dia, saya pikir dia ini ada pingsan karena kekurangan oksigen atau apa. Tapi setelah kita bangunkan dia, kita angkat dia ya, yang terjadi dia hanya mendelik. Bajunya tetap bersih. Waktu itu dia tidak menggunakan baju ini, dia menggunakan bajunya itu serba hitam ya. Jadi di wajahnya itu di video saya melihat Mas Sadin ini penuh dengan darah. Tapi ketika dibuka kok nggak ada darahnya ya. Jadi kejadian itu saya amati sepanjang malam dia yang mengalaminya. Jadi saya percepat sedikit sebelum kejadian hingga inti kejadiannya. Ternyata kejadian itu memang real, nyata ya. Jadi saya melihat di videonya itu nauzubillah min dzalik ya, kayak tanahnya itu menyempit ya teman-teman ya, tapi tidak di bagiannya Mas Sadin. Jadi kayak tanah yang khusus di jasad itu menyempit ya, lalu menggencet hingga mencucurkan darah. Namun ketika pagi ya, darah yang berada di wajahnya, badannya itu menghilang perlahan ya, ketika menjelang adzan subuh. Jadi saya melihat videonya berserta jamnya, menitnya, menjelang subuh menghilang sendiri dan jasadnya kembali semula. Nggak ada apa-apa. Ketika dibongkar pun kayak nggak ada apa-apa. Tapi kita lebih baik mendengar penjelasan dari Mas Sadin ini. Dan di situ pun di video saya mendengar Mas Sadin itu sepanjang malam tidak henti membaca doa qasam itu ya. Iya, doa qasam hijab al-akfal. Iya. Saya selalu membaca doa itu, makanya saya bisa menyaksikan langsung kejadian itu, Mister. Iya, Mister. Luar biasa. Jadi teman-teman, doa qasam hijab al-akfal ya itu ada di kitab Titis ya, halaman 17-18 teman-teman ya. Iya, di situ ada. Jadi dia membaca itu ya. Jadi sebenarnya doa itu memang bisa menyelamatkan kita ya. Entah itu menyelamatkan kita dari mara bahaya apapun, bahkan ada sumber yang mengatakan kamu mati menit ini juga, detik ini juga ada yang membaca doa itu. Lalu kenapa dia diundur kematiannya? Karena dia ada salah dengan ibunya, tapi dia membaca doa itu, dia meminta maaf dulu kepada ibunya bahwa dia akan wafat saat itu juga. Dan dia membaca selama perjalanan itu menjumpai ibunya,
dia membaca itu terus hingga bertemu ibunya, dia akan wafat. Dia berkata seperti itu, saya mohon ampun kepada ibunya, dan ibunya mengampuninya, langsung meninggal saat itu juga. Jadi bisa memulurkan beberapa menit atau beberapa waktu supaya bisa berjumpa dengan ibunya ataupun orang yang ingin dimintai maaf. Seperti itu. Mas Ewi mana, Mas Ewi? Ya ini. Oke. Ya, jadi teman-teman, halaman 17, 18 ya. Oh iya, ini ya. Mas Ewi bisa di zoom? Ya. Kasam Hijab Al-Akhfal. Ya. Jadi ini yang dibaca, ini masih panjang di belakang ya. Jadi memang kita harus bisa menghafalkannya, teman-teman ya. Benar-benar harus bisa dihafalkan, tidak hanya dibaca saja, supaya benar-benar ketika kita ada masalah kita sudah hafal dan kita bisa membacanya seperti itu, teman-teman ya. Ini masih banyak sekali, masih ini doanya yang cukup panjang nih ya, panjang sekali ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, di sini ada Indonesianya ya. Ini Mas Evi. Oke, ini kan tadi versi saya yang berbicara lewat video. Kamu sendiri menyaksikannya bagaimana, apa saja yang kamu saksikan. Soalnya ada sebagian kamu itu kayak merasa benar-benar waktu darah penuh di tubuh kamu, kamera kayak agak geser, jadi saya nggak bisa melihat. Nah, di situ apa yang terjadi? Saya mau ceritakan ya, Mister, tapi mohon maaf, tubuh saya masih gemeteran. Mungkin karena kejadian itu ya, saya masih sedikit shock, Mister. Jadi pelan-pelan ya saya menjelaskannya. Iya, ya udah jangan komentar. Pasti masih ingat ya? Ya. Nggak usah Karena komentar. kan ini juga lokasinya, ini kita sedang di tempat yang semalam saya melakukan itu, jadi saya masih sangat teringat itu. Iya, jadi lokasinya itu hanya berjarak 10 meter teman-teman dari lokasi di 10 meter. Kita tidak akan mengesut sebelah sini ya, karena takut ada orang yang paham dan mengetahuinya, nanti dijadikan bahan percobaan lagi. Saya nggak mau ya. Jadi kan gini, Mister, pertama itu kan dimulai dari pemakaman dia. Nah, setelah saya pas pemakaman itu kan saya itu, maaf ya Mister, saya masih terbata-bata ngomongnya. Memang saya merasakan ini banget, Mister, masih gemeteran banget. Saya keinget lagi kejadian yang itu, Mister. Udah jangan komentar. Ada saya nggak apa-apa. Kan posisinya pas pemakaman itu saya juga dimakamkan di situ karena saya sebagai saksi. Nah, setelah beberapa lama kemudian selesai pemakaman itu, mereka kerabat-kerabatnya itu pulang. Mulailah dari situ, Mister. Awalnya itu saya merasakan ada sesuatu yang mau datang gitu, Mister. Buminya ini berguncang, suara bergemuruh di mana-mana. Terus pokoknya kencang banget, Mister, seperti guntur itu, Mister. Tapi di sini nggak ada hujan, nggak ada guntur. Iya, berdasarkan keluarganya memang nggak ada hujan, nggak ada guntur. Tapi saya merasakan itu sangat nyata, Mister. Ada di dalam guntur, iya, terus ada getaran di bumi ini. Pokoknya kenceng banget, Mister. Seperti apa ya? Kayak ada raksasa yang jatuh dari atas, mungkin bung kayak gitu, Mister. Di dalam itu. Terus saya juga sempat merasakan ketakutan itu, Mister. Tapi saya berusaha untuk menenangkan diri saya sendiri untuk tetap bertahan.
saya berusaha untuk merekamnya. Nah, nggak lama kemudian setelah bunyi-bunyi itu datang, bergemuruh atau bunyi gitu Mister, terus datanglah sesosok. Saya tidak bisa melihat langsung itu sosoknya seperti apa wujudnya, tapi saya melihat dia bercahaya putih, tapi wajahnya itu samar-samar ya Mister ya. Saya lihat itu dia pandangannya sangat tajam, nggak mengerikan, tapi dia sangat tajam gitu loh Mister, kayak orang yang marah gitu Mister. Iya. Nah, nggak lama kemudian saya nggak bisa mendengar apa yang diomongkan sama sesosok itu kepada mayat yang ada di depan saya itu. Saya nggak bisa mendengarkan itu, percakapan itu. Berarti kamu nggak mendengar kalau ada mungkin ucapan manro buku ya, atau saya nggak bisa mendengar itu Mister. Saya cuma bisa menyaksikan mereka sedang ini seperti bercakap mereka Mister. Ya, saya melihatnya semuanya itu. Awalnya kan itu sesosok itu menanyakan sesuatu kepada sang mayat itu, terus mayat itu tiba-tiba bisa berbicara sendiri Mister. Dia berbicara, tiba-tiba dia mendapatkan suatu perlakuan atau ya semacam balasan mungkin itu ya Mister, kalau di agama kita ya Mister ya. Karena ini kan yang saya saksikan ini sebenarnya, mohon maaf ya, dia bukan Islam tapi dia non Islam. Ya, kalau berdasarkan agama kita itu mendapatkan balasan atas dari perbuatannya mungkin ya Mister ya. Jadi malaikatnya itu bertanya kepada jasadnya itu, lalu jasadnya menjawab, tapi mungkin salah atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, terus dia mendapatkan balasan gitu. Awalnya itu sangat mengerikan sebenarnya Mister. Saya nggak sanggup untuk menceritakan itu Mister. Tapi Mister juga sudah melihatnya langsung video itu kan Mister. Iya, sebenarnya videonya ingin saya tayangkan teman-teman, cuman ini pasti akan menggemparkan kalau ditayangkan, dan juga videonya itu pasti akan langsung di banned ya. Dan yang saya lihat itu tanahnya menyempit, kok di kamu nggak ikut menyempit, kenapa hanya di dia kayak digencatnya gitu. Nah, pas kejadian tanah menyempit itu ya Mister, itu sebenarnya sudah banyak kejadian di awal sebelumnya Mister. Kejadian tanah menyempit itu. Nah, pas waktu kejadian tanah menyempit itu, saya itu sudah sangat shock Mister. Saya sudah nggak bisa apa-apa di posisi itu. Saya benar-benar sudah kayak trauma banget itu Mister. Saya udah pokoknya hanya bengong, hanya terpaku cuma melihat apa yang ada di depan saya Mister. Pas kejadian tanah menyempit itu saya gak bisa berpikir jernih apapun. Pokoknya saya hanya bisa melihat, yang saya lihat itu menyempit itu Mister. Menyempit, astagfirullahaladzim. Dan itu hancur. Saya nggak mampu untuk menceritakannya lagi Mister. Mohon maaf Mister. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau kamu memang nggak bisa menceritakan nggak apa-apa. Yang jelas mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita, supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pun melihat videonya, saya nggak nyangka kan seperti itu, lebih ngeri. Biasanya saya ingin menyaksikan siksa kubur itu di atas, nggak pernah ikut masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam, nauzubillah min dzalik. Astagfirullah, ngerinya itu bikin jantung kita itu astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kamu itu semalam itu membaca doa ya. Mas Satin melakukan kesalahan fatal. Jadi
Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh manusia manapun. Dia datang untuk menyampaikan ini ke kamu supaya kamu itu jangan sampai menjumpai dia lagi. Ketika dia muncul lagi di hadapanmu, berarti itulah saatnya kamu istirahat.